Setiap malam dia menggunakan stetoskop di dinding untuk mendengarkan suara-suara pribadi pasangan yang tinggal di kamar sebelah. Namun dia merasa hanya mendengarkan saja tidak cukup menarik. Jadi dia membuat lubang di dinding dan memasang kamera tersembunyi. Anehnya, hari itu dia tidak melihat sesuatu yang menarik. Sebaliknya dia melihat beberapa orang sedang merencanakan penggalian terowongan untuk merampok bank. Dan terowongan itu melewati tepat di bawah rumahnya. Kemudian dia juga melihat pemimpin geng menggunakan cara-cara kejam untuk menghukum anak buahnya sendiri. Pria itu ketakutan dan hendak menelepon 911. Saat itu juga, seorang pria tua masuk ke kamar sebelah. Ternyata dia adalah kepala polisi, sekaligus dalang di balik perampokan tersebut. Menyadari bahwa menelepon polisi tidak ada gunanya, pria itu memutuskan untuk merampok para perampok tersebut. Target geng itu adalah sebuah bank yang berada di dekat sana. Mereka sudah menggali terowongan yang menuju ruang penyimpanan uang bank dan berencana masuk pada hari Natal. Para penjahat berencana menggunakan sebuah gerobak kecil untuk membawa uang. Jadi dia berencana membuat lubang di tengah terowongan. Ketika gerobak melewati lubang tersebut, dia akan mengambil sebagian uang dan segera menutup kembali lubangnya karena keterbatasan geraknya. Dia ingin meminta bantuan kepada penyewa wanita yang tinggal di lantai atas. Namun kemudian dia menyadari bahwa suara wanita itu sama dengan suara yang sering dia dengar setiap malam. Saat itulah dia mengerti bahwa wanita tersebut adalah mata-mata para perampok. Sebulan sebelumnya, wanita tunawisma itu datang kepadanya bersama putrinya untuk berteduh dari hujan. Merasa kasihan kepada mereka, dia menyewakan kamar di lantai atas dengan harga murah. Dia sama sekali tidak tahu bahwa mereka adalah mata-mata. Untuk menyelesaikan rencananya, pertama-tama dia harus menyingkirkan wanita itu. Malam itu, dia mencampurkan obat tidur ke dalam minumannya, hingga wanita tersebut pingsan di dalam kamar. Dia tidak membunuhnya karena wanita itu tidak terlihat seperti seorang kriminal. Selama wanita itu tidak mengganggu rencananya, dia hanya akan mengikatnya. Kemudian, dia membuat sebuah jalan masuk di dalam terowongan, menutupnya dengan penutup berbahan spons, lalu menutupinya dengan tanah. Semuanya berjalan lancar sampai sebuah kecelakaan terjadi. Dia lupa bahwa wanita itu juga memiliki seorang putri. Saat baru saja turun ke lantai bawah, dia melihat gadis itu masuk ke area para perampok melalui jalan tersebut. Untungnya, sebelum para perampok mulai membicarakan rencana mereka, gadis itu bersembunyi sehingga tidak tertangkap. Kepala polisi mengatakan bahwa mereka akan beraksi pada pukul 10 malam ketika dia akan menyingkirkan petugas yang sedang berpatroli. Dia berulang kali memperingatkan mereka agar tidak menyentuh kotak penyimpanan nomor 88 karena kotak itu berisi uang milik atasannya. Akhirnya para perampok pergi. Pria itu segera menyelamatkan gadis tersebut. Tetapi kemudian muncul rencana lain yang lebih aneh di benaknya. Dia akan merampok ruang penyimpanan bank sebelum para perampok datang. Dia menjebol lantai ruang penyimpanan dan masuk ke dalam. Dia mengambil uang dari kotak-kotak yang sama yang sebelumnya dilarang disentuh oleh kepala polisi. Dengan begitu, jika rencana para perampok berhasil, dia bisa dengan mudah menjebak pemimpin geng tersebut. Tidak hanya itu, dia juga mengambil setengah dari bahan peledak yang disiapkan para perampok untuk meledakkan lantai, lalu menempatkannya di sebuah pipa air. Setelah itu, dia kembali ke rumah sebelum para perampok mencapai terowongan. Pemimpin geng sama sekali tidak menyadari hal tersebut dan langsung meledakkan bom. Ledakan itu menyebabkan beberapa anggota geng tenggelam di dalam terowongan, sementara dua lainnya terjebak di dalam ruang penyimpanan. Ketika permukaan air semakin tinggi, mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan alarm ruang penyimpanan. Pemimpin geng mengumpulkan barang-barangnya lalu melarikan diri. Saat itu juga pria tersebut tiba-tiba menarik sebuah tali untuk menyembunyikan tanda-tanda perampokan bank. Kemudian dia segera membersihkan lumpur dari tubuhnya dan keluar untuk memberitahu polisi agar memeriksa rumahnya karena ruang bawah tanahnya kebanjiran. Dia tahu bahwa ini adalah cara tercepat untuk mengurangi kecurigaan. Setelah memeriksa rumah secara singkat, polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan pergi ke tempat lain. Pria itu baru saja menghela napas lega ketika tim polisi lain tiba dan mengetuk pintunya.